Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Khawatir Qur'aniyah, masih dalam surah Al-Kahfi, yang mana sudah 3 kisah yang kita bentangkan sebelumnya. Yang pertama kisah daripada Ashabul Kahfi, kisah kedua yaitu 2 pemilik kebun, 2 orang pemilik kebun, kemudian yang ketiga kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan yang terakhir kisah yang keempat yang Allah bentangkan dalam Al-Quran ini adalah kisah daripada Dzulqarnain atau Zulkarnain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kisah Zulkarnain ini dapat kita temukan dalam surah Al-Kahfi mulai di ayat 83, yang mana ketika itu orang-orang kafir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan mereka adalah, tolong engkau kisahkan bagaimana Dzulqarnain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakannya, dan ini diawali di ayat 83, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Nah, mana Rasulullah bisa mengisahkan Dzulqarnain ini? Tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 83 ini Bapak Ibu bisa melihat apa yang bisa kita petik, kita ambil daripada surah Al-Kahfi yang bercerita tentang Dzulqarnain ini. Setidaknya dalam kisah Dzulqarnain ini terdapat ibrah yang boleh kita ambil, terutama untuk para pemimpin dan juga kita sebagai rakyat, bagaimana sepantasnya memilih pemimpin. Apalagi ini di masa-masa kita untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi bahan penting bagi umat muslimin adalah harus pandai memilih dan memilah siapa yang akan memimpinnya. Maka subhanallah, Dzulqarnain ini, ibrah yang boleh diambil adalah bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang ditegakkannya, kebijaksanaan, dan bagaimana perhatiannya terhadap rakyatnya. Nah, inilah yang Allah sampaikan, ya. Dan dalam kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran, sejatinya semuanya ibrah. Kisah nabi-nabi terdahulu ibrah, kisah Musa jadi ibrah, kisah Qarun ibrah. Nah, sekarang kisah daripada Dzulqarnain juga ibrah, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat surat Yusuf, ya. Surat ke-12 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim liulil ibrah lil ulil albab. Sungguh, ya, kisah-kisah yang kami berikan atau kisah-kisah mereka yang diceritakan dalam Al-Quran adalah ibrah, pelajaran, pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal.
Nah, tidak mungkin Allah tidak mengisahkan mereka-mereka ini ya tanpa ada maksud. Tidak mungkin dikisahkan atau diceritakan tanpa ada pelajaran penting yang akan kita ambil di dalamnya. Subhanallah. Maka yang pertama kita ambil daripada Dzulqarnain ini adalah beliau adalah raja yang soleh, yang beriman. Masya Allah. Maka boleh kita juga hendaknya apabila kita pemimpin di rumah tangga, pemimpin di kampung, pemimpin negeri, maka kriteria pertama adalah jadilah pemimpin yang soleh. Kalau kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang soleh. Dan subhanallah, kekuasaan yang Allah berikan kepada Dzulqarnain ini, subhanallah, timur dan barat. Luas kekuasaannya. Namun, sembari beliau berkuasa, beliau manfaatkan kekuasaan itu untuk berdakwah. Kekuasaan yang beliau miliki, beliau manfaatkan untuk menebarkan kebaikan. Kekuasaan yang beliau miliki, beliau menunjukkan inilah jalan yang diberikan oleh Allah sebenarnya. Subhanallah. Ini Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain ini subhanallah, beliau berdakwah timur dan barat dimanapun beliau menaklukkan sebuah negeri. Dan beliau punya kemampuan, mempunyai kemauan. Dan kita lihat misalnya di ayat 85-86 yang mengisahkan Dzulqarnain ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Beliau menempuh satu jalan hingga apabila sampai ke tempat matahari tenggelam, artinya sebelah barat, beliau melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan ia mendapati di situ segolongan umat. Nah, segolongan umat ditemui, beliau dakwahi. Beliau dakwahi dan mereka diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kesolehannya, ya, beliau juga berilmu. Maka kriteria seorang pemimpin adalah banyak ilmunya. Sebagaimana juga ketika Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, apa yang Allah modali pertama kepada Nabi Adam? Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah ajari Nabi Adam itu dengan ilmu, dengan nama-nama, nama hewan, nama tanaman, semuanya. Itu diajarkan Nabi Adam. Supaya apa? Nabi Adam punya ilmu dalam memimpin. Maka seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu. Kemudian Dzulqarnain, tentu beliau memiliki kemampuan dalam berbicara. Ya, hari ini itulah yang akan kita cari, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pemimpin yang pandai berkomunikasi dengan rakyatnya. Pemimpin yang bisa berbicara, bisa menyampaikan marwah bangsa negaranya di hadapan bangsa lain. Makanya hari ini ada orang seperti sebelumnya, kita tidak perlu pemimpin yang pandai bicara, ini salah. Nabi Sulaiman saja untuk berkuasa beliau memiliki kepandaian berkomunikasi, tidak hanya saja ke manusia, namun kepada binatang, ya, kepada jin beliau bisa berkomunikasi. Subhanallah. Artinya seorang pemimpin, ya, selain dia soleh, selain dia berilmu, maka dia punya kecakapan dalam berbicara, berkomunikasi dengan rakyatnya. Subhanallah. Dan berdakwah ini pun, ya, tentu Dzulqarnain harus memiliki, selain ilmu, harus pandai, mempunyai trik dalam berbicara kepada ladang dakwahnya. Subhanallah. Inilah yang harus dipahami dari kisah daripada Dzulqarnain yang kita lihat ini. Lalu Bapak, Ibu, saudaraku jamaah rahimani wa rahimakumullah,
dalam dakwahnya senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada bapak-bapak khususnya, kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga, hendaklah senantiasa mewasiatkan anggota keluarga kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya pemahaman begini Bapak Ibu, kalau anak lah kawin lah lebih tanggung jawab. Tanggung jawab dalam perkara nafkah. Akan tetapi dalam perkara mengingatkannya bertakwa kepada Allah belum selesai. Ya. Mengingatkannya untuk takwa kepada Allah, mengingatkan solatnya, mengingatkan ibadahnya, mengingatkan dia agar senantiasa takut kepada Allah. Ini adalah tugas yang tidak ada putus-putusnya sampai akhir hayat. Nah, jadi jangan kita katakan, oh kalau anak lah nikah berartilah lebih tanggung jawab. Tidak. Tapi tanggung jawab untuk mengingatkannya takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, ini harus dijalankan senantiasa. Kemudian Zulkarnain ketika menjadi pemimpin, beliau justru mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya, berusaha menebarkan kebaikan di seluruh negeri yang didatanginya. Bukan untuk menyengsarakan rakyat, ya, mensengsarakan rakyat, tapi justru beliau memberikan kebaikan. Ya, dan kemudian dimanapun beliau berada, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan daripada Raja Zulkarnain, ya, kepada Zulkarnain. Nah, kemudian Zulkarnain memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Apa perlindungan? Dalam kisah Zulkarnain ini ada namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dua yang suka merusak di muka bumi, akhirnya dipenjarakan oleh Raja Zulkarnain ini dengan membangun tembok pembatas yang mereka tidak bisa keluar. Dan ini yang penting, dalam memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj ini, Raja Zulkarnain membangunnya bersama rakyat. Artinya seorang pemimpin mengajak rakyatnya untuk bekerja sama. Tidak jalan sendiri-sendiri, rakyat sendiri, pemimpin sendiri. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya tidak berkampanye di sini, tapi setidaknya dari kisah Zulkarnain ini kita sudah bisa memilih dan memilah siapa yang harus kita pilih. Jangan kita katakan juga begini, dipilih tidak dipilih, nanya nyawa kamangko jenya. Tapi perlu kita perhatikan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin itu, ya, kalau kita tidak ikut memilih, ya, justru ini malah mendatangkan mudarat bagi kita. Apabila terpilih pemimpin yang zalim, tentu zalim ini berimbas pula kepada kita umat yang banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Lakum minhum wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.